mana materi ini akan dibawakan oleh Bapak Daniel Nugraha. Pada Bapak Daniel dipersilahkan. Baik, selamat pagi semua. Teman-teman kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Sudah nggak jelas ya? Baik, selamat pagi. Saya izin share sebentar ya. Nah, ini. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum absen, silakan absen dulu sambil kita bahas materi hari ini. Oke, ini ada judulnya menguasai image classification, melatih model mesin learning dasar, dan melakukan optimasi deployment efisien. Ini ada beberapa tim developernya. Si Kak Fahmi nggak bisa mengisi ini, jadinya saya gantikan sementara. Nanti beliau akan lebih ke teknikalnya ya, teman-teman. Saya bawaan ini dulu. Ini ada beberapa IoT project history yang kami sudah lakukan, khususnya di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai contoh aja sebenarnya sih. Bukan, bisa juga melihat bagaimana kami buat, dan teman-teman juga bisa kembangin lagi. Jadi kita bisa buat gunfire locator, home automation seperti ini gambarnya. Kemudian ada smart hydroponic, precision cam mesin, wind tracker, ada LNG display, pressure mesin, ada AI vending machine juga, ada Hyuto. Ini semua teman-teman bisa lihat contohnya. Eh, Bisa juga dibuat sendiri secara manual. Harapan kita bisa teman-teman bisa buat juga secara manual, lalu bisa dikembangin. Itu ya. Outline hari ini kita akan overview Yoga IoT meetings and jangan smart ikut system. nih. Lalu mempelajari mesin learning itu apa dengan beberapa case studinya, lalu melakukan implementasi ESP32 Camp. Ini kalau bagi yang masih belum tahu IoT itu apa, teman-teman bisa lihat di sini. IoT itu kepanjangan dari I-nya itu internet, O-nya off, T-nya things. Things itu semuanya. Things itu boleh dikatakan benda atau barang. Jadi internet plus barang apa aja, things, banyak ya. Kalau didefinisikan ya bagaimana mendapatkan data gitu, dari lingkungan, mengolah dan mengolahnya dengan memanfaatkan keberadaan internet. Tapi biasanya kalau teman-teman menggunakan internet, ini selalu ada instrumennya seperti ini. Jadi ada instrumentation, biasanya berupa sensor atau aktuator, kemudian punya connectivity. Kalau tanpa connectivity berarti bukan internet ya, Bapak Ibu. Jadi things saja, bukannya Internet of Things. Nah, kalau dikatakan ada connectivity-nya, berarti instrumen itu bisa connect kemana? Ke internet, misalnya ke host site. Kemudian masuk ke data center. Jadi pada intinya ada instrumennya, ada connectionnya, kemudian ada datanya disimpan di mana. Baik, ini contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobile, misalnya mobile, kemudian dikonekkan melalui internet, kemudian Bapak Ibu bisa melihat map-nya. Kalau nggak ada internet, nggak ada connectivity,
nggak bisa nih, aplikasi nggak jalan seperti itu. Itu contoh simpelnya ya, bisa jadi diganti dengan sensor, dengan aktuator, dan lain halnya. Baik, ini ada beberapa contoh. Ini ada Google Map yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, ini ada contohnya, misalnya kita gunakan, ini Google-nya, misalnya kita ada jalannya di mana, kemudian si AI itu akan memberikan rekomendasi jalan, machine learning. Apakah selalu di sini? Enggak, Ibu bisa lewat bawah juga bisa. Juga bisa lewat tengah. Dan kalau di tengah-tengah kita berubah, dia akan berubah juga warna birunya. Ini masuk ke machine learning. Nah, ini adalah gambar uh, overview-nya tentang, misalnya di contohnya di Gelora Delta Stadium. Ini detailnya dan historicalnya disimpan di sini. Jadi ini semuanya disimpan di database. Jadi ini adalah di handphone kita bisa menampilkan rekomendasi machine learning. Kemudian ini adalah datanya. Datanya disimpan di data center. Baik, ini akan diulang berulang-ulang berkali-kali mengenai fenomenanya, bagaimana kita menyusun menyusun sistem ini. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, biasanya paling bawah, yaitu instrumentasi. Kalau tahap implementasi itu tahap yang paling, yang tadi sebelah kiri itu, Bapak Ibu. Jadi dia ada sensor, ada aktuator, ada microcontroller, semuanya akan bekerja dan bergerak di sana. Kemudian datanya itu akan dilempar ke sistem informasi, dilempar ke sistem informasi, misalnya data center, informasi data, pengolahan data. Jadi teman-teman kalau mau melihat bagaimana IoT itu bekerja, itu basically hanya dua line ini aja nih, sistem informasi dan instrumentasi. Tapi kalau udah ngomong masalah berapa jaraknya, prediksi, uh, yang tadi kilat yang warna warna biru biru itu, prediksi jalan terpendek, misalnya the shortest path ya, atau jarak tempuhnya berapa banyak, posisi terdekatnya, dan lain hal itu butuh kecerdasan buatan atau intelligence ya, AI. Dan yang terakhir adalah gamifikasi. Gamifikasi itu bagaimana, tadi itu ada progress bar-nya, bagaimana leaderboard-nya, misalnya seberapa terang, seberapa jauh, menggunakan apa. Itu semua ada di gamifikasi. Baik, ini kalau secara visual, teman bisa lihat di sini, ini yang paling bawah yang tadi level yang instrumentasi. Nah, dia bukan hanya berupa sensor aja ya, teman-teman. Bisa juga kamera, bisa RFID, bisa juga button yang dipencet-pencet gitu, atau bisa menampilkan cahaya, suara, dering phone, atau bisa juga instrumentasi yang lain. Itu semua masuk ke dalam tataran yang level paling bawah, itu level 1. Kemudian teman-teman bisa lihat ketika datanya itu didapatkan atau ditampilkan, datanya bisa di show berupa grafik, berupa uh, log data. Nah, itu masuk ke dalam level information layer di level 2. Jadi si kedua ini hanya menampilkan dan menggunakan menyimpan seperti itu di level 2. Contohnya ini ya. Nah, level 3, nah ini udah mulai melakukan analisis. Itu disebut dengan level business intelligence layer. Layer business intelligence. Jadi udah mulai pakai
posisi di mana, lokasinya, dan lain-lain. Sedangkan level 4 merupakan namanya cloud gamification layer. Kenapa sih IoT? Itu jadi pertanyaannya adalah, nah, kalau IoT ini sudah bukan ranahnya ke level universitas lagi harus teman-teman. Jadi IoT sekarang sudah masuk ke level SMK. Kita harapkan dunia pendidikan semakin maju, berkembang. Kalau kami lihat dari sudut pandang uh, dunia luar ya, sekarang mengerikan sekali. Di luar negeri itu bahkan masuk masuk universitas saja sudah diminta untuk buat, ada yang diminta buat mobil listrik, buat robot bahkan. Jadi itu yang dilakukan oleh anak-anak bahkan sebelum universitas, anak SMK, anak-anak SMA di bawah universitas. Jadi di luar negeri benar-benar sudah teknologi itu merupakan suatu hal yang biasa terakhir seperti ini. Kita mau coba push SMK-SMK di Indonesia supaya bisa juga melakukan bisa ngerakit juga, bisa melakukan instalasi, atau bisa melakukan maintenance itu pada level di bawah universitas ya, level SMA, SMP seperti itu. Keterampilan itu tentu saja pasti kalau aku rasa teman-teman sangat mumpuni ya untuk keterangan SMA, SMK, dan juga kenapa IoT itu kita pun sampai ke bawah juga karena memang IoT kan tidak hanya sekedar elektronik saja teman-teman. IoT sekarang udah berkembang sampai ke AI, dan kalau sampai kita nggak bisa ikutin perkembangan zaman ini, wah ini ngeri sekali. Ini bahaya ya. Baik, ini ada beberapa persiapan yang teman-teman bisa lakukan. Mungkin ini Rabu, tanggal 9 Desember, ini sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya. Iya, Rabu ini nanti jam 11 ya teman-teman bisa buat punya laptop atau PC. Silakan disiapkan. Pastikan ada internet ya, teman-teman, di tempat-tempat tempat kalian semua. Terusnya punya gambar daun segar, gambar daun kering, sebanyak 50 gambar. Nanti setiap orang punya ini ya. Silakan keluar nanti sebelum makan siang, teman-teman cari dulu kalau yang belum ada gambarnya. Nah, bisa kalau memang ada temannya di situ ada banyak kan bisa share. Berlima yang masing-masing orang 10 gambar. Kita share gambar. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung. Oke, kita langsung masuk ke machine learning atau case study. Apa itu machine learning? Machine learning suatu cara komputer belajar dari data untuk membuat suatu keputusan atau prediksi. Ya kemarin kita bahas itu bagaimana apa itu AI, machine learning, dan deep learning. Nah, kalau lebih fokus lagi, machine learning itu dia bisa belajar sendiri dari data, kemudian dia bisa buat prediksi atau bisa buat keputusan, atau bisa menganalisis, atau bisa membentuk suatu pola. Nah, itu machine learning. Jadi machine learning itu bisa ngerti pola, kebiasaan, hubungan yang tersembunyi mungkin, kecenderungan, kesalahan, nah itu semua di machine learning. Jadi ada possibility, kemungkinan. Nah, itu semua machine learning. Machine learning bagian dari AI tentu saja, tapi tidak sama dengan AI. Jadi kalau dia bisa AI bisa menerima, bisa mengetahui seperti manusia. Nah, machine learning itu datanya sudah ada,
kemudian dia bisa bikin prediksi sendiri. Nah, AI atau artificial intelligence itu usaha membuat mesin bertindak seolah-olah cerdas seperti manusia. Makanya disebut artificial ya. Artificial intelligence kan kecerdasan. Artificial itu yang dibuat. Jadi seolah-olah seperti manusia. Apa bedanya sih AI dengan machine learning? Kalau AI itu lebih konsep dasarnya aja. Machine learning lebih khusus ke metode tertentu. Sedangkan kalau AI itu lebih bisa manual, kalau machine learning nggak bisa, harus ada datanya baru dia bisa olah. Seperti itu. Seperti tadi ya kita minta kumpulkan daun, harus ada datanya. Kalau AI bisa hanya roll aja, kita tentukan jika ini, jika itu. Tapi kalau machine learning nggak bisa, teman-teman harus belajar sendiri. Dia ambil data, kemudian dia learning sendiri. AI jauh lebih luas, tapi machine learning lebih spesifik tertentu ya. Jadi kalau disimpulkan AI lebih ke tujuan, machine learning lebih ke cara seperti itu. Analoginya misalnya gini, kalau AI itu seperti ini contoh analoginya. Jika ingin bisa menyetir mobil, AI itu ingin bisa nyetir mobil. Nah, machine learning bagaimana? Ya belajar, belajar nyetir mobil. Jadi pengalaman, oh salah lagi, nanti diperbaiki, nanti salah lagi, gak apa-apa. Semakin sering dia salah, semakin sering diperbaiki, maka nilai kepastiannya itu lebih tinggi dari 0% sampai 100%. Sampai dia benar-benar tahu mana yang benar. Itu machine learning. Bagaimana dengan deep learning? Oh, deep learning udah nggak bisa, udah nggak belajar lagi. Dia udah anggap sebagai uh, udah bisa menyetir. Nah, deep learning lebih ke jadi pembalap profesional. Udah ngomong masalah strategi, kecepatan, speed, tahu mana yang lambat, mana yang cepat, bagaimana cara menyalip gitu seperti itu. Dia udah dikatakan profesional. Ini ada contoh uh, teknologi AI di Gojek. Kalau teman-teman bisa pakai Gojek ya. Pertama teknologinya adalah contohnya adalah machine learning. Kalau machine learning dilihatnya misal contohnya matching order. Dia langsung bisa matching si pengemudi dengan si si pemesan ordernya ketika siapa yang pesan kemudian dia langsung di matchingin otomatis. Nah itu teknologi itu pakai machine learning. Deep learningnya apa sih? Dia bisa ngerti karena jaraknya, dia bisa hitung jaraknya, dia bisa hitung siapa juga, lalu dia bisa menentukan tarifnya. Itu teknologinya deep learning. Nah, kalau teman-teman login pakai Gojek kan kita biasanya ada verifikasi wajah tuh. Nah, itu pakai computer vision. Nah, chatbotnya gimana chatbotnya yang di samping itu? Itu ternyata tidak dijalankan sendiri, dia pakai NLP. Kalau ada promo-promo, dia pakai recommendation. Menentukan rute jalan yang terpendek pakai optimization. Jadi dia tentukan optimasi mana yang paling dekat jalannya. Kalau anti fraud ada anomaly detection seperti itu. Jadi ini adalah teknologi yang dipakai sama Gojek aja seperti itu. Dengan aplikasi yang sederhana ternyata banyak banyak teknologinya ya. Nah ini ada studi kasus deteksi daun kering yang tadi teman-teman ambil. Tujuannya adalah kita bikin model yang bisa membedakan daun segar sama daun kering dari foto. Kemudian nah, prosesnya seperti ini. Kamera kan capture nih, ambil datanya, kemudian disimpan ke dataset, ke dalam database ya. Database diambil, kemudian di training, dilakukan training, data pelatihan,
jadi sebuah model AI. Nah, model AI ini yang akan di-compare dengan tadi, di-compare dengan model yang udah di training, kemudian dia akan mengeluarkan suatu prediksi. Misalnya contohnya, ada model, kemudian kita foto lagi nih daun yang lain, dari hasil training itu, kita cocokin sama modelnya, model hasil training. Kemudian bisa ketahuan tuh, misalnya 70% daun. Jadi kita ambil sesuatu yang warna kuning-kuning yang lain, kemudian kita kita cek lagi, kemudian bisa ketahuan, oh ini sekian persen, 50% daun seperti itu. Atau itu kering atau tidak kering. Nah, langkahnya pertama teman-teman harus siapin dulu nih datasetnya sebelum kita ini ya, sebelum kita ada, jadi teman-teman harus cek datanya dulu nih di database. Kemudian nomor dua, diupload, dinaikin dulu ke Google Colab. Udah naikin Google Colab, lalu kita load data set ke Python. Nanti si Python ini programnya akan menjalankan dataset. Namun keempat, Python juga bisa membangun model desain yang sederhana. Misalnya kita misalnya kalau pakai Python lebih mudah ya teman-teman. Tinggal panggil doang, kemudian datasetnya kita kasih tahu dataset ini, dia langsung nge-training misalnya. Training, keluar suatu model yang baru. Nah, model itu baru kita ujikan. Kita tes ada gambar yang apa nih, gambar A misalnya. Kita masukin gambar yang lain, bisa ketahuan, oh ini kering, oh ini daun basah, seperti itu. Simpel ya teman-teman. Ini cara kalau dataset ke Python, teman-teman bisa pakai aja di ini, tinggal di copy paste aja. Jadi kita pakai TensorFlow atau aja, jadi di import dulu. TensorFlow-nya kita kasih nama TF. Nah, kita jalan nih TF ini nih, TF titik class reprocessing image dataset from directory, direktorinya mana? Ya nanti kan tadi udah di input, import kan di dalam itu Google Colab. Kemudian datasetnya ini, data size-nya langsung kita tentukan. Base size-nya udah ketahuan 16. Lalu jalanin class name dengan trend data titik data name. Lalu kita cek dulu nih data name-nya. Nah ini udah, kalau udah masuk ke kelas name-nya, artinya dia sudah bisa import ya. Dan udah bisa langsung di trend juga nih, trend data. Nah ini CNN-nya, tadi datanya udah masuk, kemudian gimana caranya ke menggunakan CNN model tadi TF yang itu tadi yang data flow-nya bisa secara sekuensial, TF class layer, layer scaling-nya, layer confidence 2D 16:3 aktivitas ininya, semuanya tinggal di teman kayaknya tinggal copy aja nih, masukin ke dalam itu ya, nanti dicoba jalanin ya sebelum. Ini juga ada juga untuk train model, jadi tinggal di model compile, optimizer-nya apa. Sedangkan untuk udah selesai itu berarti kan udah jadi modelnya, udah jadi nih. Kemudian kita masukin data yang baru lagi, ini data data daun uji.cpg, ini data baru yang teman-teman ambil. Daunnya itu dimasukin ke ini, lalu kita lihat prediction-nya. Pertama langsung model titik prediction berapa persen, nanti ketahuan. Oke, untuk persiapan awal, selain tadi data dan lain-lainnya juga teman-teman tolong siapkan ada laptop, PC, SPCam 32 Cam, kemudian ada Arduino IDE, kemudian juga ada library ESP32 board,
Ini semua teman-teman siapkan ya sebelum jalanin yang tadi itu. Nah, ini bagaimana cara mengimplementasikannya? Ini contohnya, jadi ketika udah dijalankan seperti ini. Jadi langsung fotonya, wah pada rasis-rasis ya. Yang langsung tampil di sini, bisa ketahuan. Nah ini contohnya ini kan ada cam, ada kamera. Bisa untuk kita capture datanya, capture gambarnya. Nanti kalau gambarnya itu bisa ditampilkan juga teman-teman. Contohnya ini nih, dari beberapa banyak gambar. Ini gambar parkiran ya. Jadi ada waktunya setiap, kayaknya 30 detik ini kelihatannya. Atau 15 detik. Nah ini contoh-contoh yang di capture di ini di map saya ini. Nah ini contoh yang di capture dari belakang. SPCam 32 not bad ya. Bagus juga lumayan kalau dilihat dari hasil gambarnya. Tapi ada beberapa yang nggak kurang bagus ya. Nih. Dan bisa jadi salah. Ini contohnya salah, salah nama. Salah juga. Ini hasil capture-nya. Ini instrumentasi yang seperti ini ada smart kit, energi, IoT kamera. Dari smart kit, instrumentation, masuk ke RMQ masuk ke IoT kamera. Ini kayaknya pernah saya jelaskan ya, kali pertama. Nah ini kemudian AI worker bekerja, yang tadi kita kan ngambil database dari, dan kemudian dia mengeluarkan database yang baru, yaitu model, disimpan. Dari situ bisa di API gunakan itu untuk ngambil data. Oke, ini ada beberapa persiapan lagi. Tadi udah gambar, ada alat-alatnya yang harus teman siapkan. Kemudian ini ada softwarenya yang harus disiapkan, seperti RabbitMQ, FTP storage. Ini MongoDB itu database ya, teman. Node.js itu worker workernya, tapi saya biasanya saya pakai Resi Sharp nih. Tapi bukan berarti harus Node.js, teman-teman bisa pakai yang lain juga. Untuk AI-nya kita pakai Python, tapi nggak harus pakai Python juga. Sebenarnya pakai apa aja boleh. Yang penting algoritmanya sama ya. Python itu paling ringan lah. Jadi teman-teman bisa buat sendiri, bisa install sendiri, bahkan ada Google Colab-nya lebih mudah. Itu jadi mempermudah kita juga sih untuk coding. API device pakai backend-nya, kemudian frontend pakai Next.js, ngoding application mobile-nya pakai Flutter. Ini beberapa contohnya kalau kita lihat nih, kita ketahuan orangnya berapa persen, secara laptop, ini bisa ketahuan ini kursi, ini TV, padahal ini bukan TV, ini betul TV ya. Nah ini ketahuan ini dari kamera bisa ketahuan. Tapi yang terlalu jauh nggak, itu backpack kayak ketahuan ya, backpack laptop tuh seperti ini dikotakin walaupun posisinya miring. Nah si AI itu bisa kenalin. Kalau tadi kita contohnya kan daun ya, daun. Nah seperti ini juga bisa kelihatan nih, yang mana yang orang, bahkan ada yang nggak bisa ketahuan nih, bisa 0,66% manusia. Mungkin bingung ya. Ini ada lebih lebih rendah lagi nih, 0,39.
Oh, ini 0,27. Padahal di kaca ya. Nanti bisa ketahuan ya, ada face, face bunga tuh. Bahkan botol aja tuh, kalau itu bawahnya botol ketahuan juga deh. Botol, plan, plotted plan, face, gitu ya. Nanti ini contohnya aja. Ini anak orang atau bukan orang. Ini ada beberapa contoh juga pakai dashboard deteksi AI atau YOLO versi 8. Ini bisa kedetek orangnya, mana kursi. Nah, ini nggak ada orang, jadi nggak ada ini ya. Iya nggak ada orangnya juga. Tapi mobil yang di bawah ini kelihatan nih, dikotakin mobil. Berarti YOLO-nya cuma bisa kenalin orang sama mobil. Nah ini contohnya, udah ketahuan orangnya. Nah, nah ini ada dashboardnya atau persepsi absensi. Oke, ini SP32 Cam video streaming. Ini kayaknya juga harus disiapkan juga sama teman-teman. SP32 Cam, uploadernya tentu saja sama kabel micro USB. Langkah-langkahnya yang akan lakukan nanti setelah ini, itu tentu saja melakukan instalasi SP32, kamera website server, mengupload barcode, dapatkan IP address-nya, lalu mengakses video streaming server. Saya rasa cukup sampai sini. Nanti tugasnya teman-teman bisa langsung aja. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bu Cynthia. Bu Cynthia silakan. Baik, terima kasih pada Pak Daniel yang sudah menyampaikan materi hari ini mengenai computer vision dasar. Dan kepada para peserta, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja melalui open mic langsung atau bisa raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk bertanya. Baik, Bapak Daniel, ini ada pertanyaan dari Raki Muhammad Fadil. Apakah ada selain YOLO V8 untuk CV? Ini CV, maksudnya gimana CV computer vision ya? Selain YOLO versi 8, sekarang YOLO udah versi 11, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi untuk sementara ini yang paling mudah
paling gampang digunakan ya yang paling familiar gitu, YOLO versi 8. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa menggunakan yang lain ya. Boleh juga kita kasih kebebasan, kreativitas untuk menggunakan yang lain. Gitu. Baik, begitu Pak Raki. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Raki atau dari Bapak Ibu yang lainnya. Bukan berarti teman-teman nggak bisa gunakan ini ya. eh, Kalau memang pengen pakai transformer yang lain gitu misalnya, misalnya transformer pakai SOTA. Sekarang YOLO, maaf, sorry, YOLO sekarang udah versi 12 ya. Kalau mau pakai non YOLO juga boleh, seperti CNN yang tadi kita bahas di materi, atau mungkin pakai eh, YOLO X atau YOLO R gitu. Ada varian-varian yang lebih lebih mungkin lebih familiar. Itu boleh juga ya. Pendekatan transformer yang lain juga boleh, kayak RF, DTR, RTM, DTR, DET, juga ada Retina Net seperti itu, Master RCNN, banyak sebenarnya teman-teman, tapi sebagian memang code-nya emang nggak ada di di GitHub dan memang agak sedikit rumit ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, tetap tetap untuk kreativitas boleh. Oke ya Zaki. Pun baterai hybridnya udah lemah.
Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Baik, ini Pak Daniel ada pertanyaan lagi dari Pak Syaiful Arif. Untuk hardware dan aplikasi tersebut, apa harus beli atau bagaimana? Ini Bu Cynthia aja yang jawab ya. Iya, Pak. Hardware-nya Bu sama aplikasi apakah harus beli? Kalau untuk hardware, karena tadi saya lihat dari materinya itu membutuhkan ISP 32 cam ya, Pak. Itu sudah tentunya harus beli ya untuk hardware-nya. Hanya ISP 32 cam untuk tes mungkin kameranya. Dan untuk hardware-nya, sebetulnya kalau yang saya lihat dari materi ini bisa install sendiri seperti Arduino dan lain-lainnya itu bisa install sendiri ya, Pak. Tapi mungkin untuk yang seperti website khususnya itu nanti perlu ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi kalau untuk hanya mungkin training data ya dari hasil pembacaan kameranya itu bisa install sendiri seperti Arduino untuk upload program dan aplikasi lainnya ya. Begitu Pak Syaiful, ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak Ibu sekalian.
Baik, saya tegaskan lagi ya Pak. Eh, Mungkin kalau untuk hardware, karena kita berada, teman-teman kan berada tidak hanya di Bandung atau di Jakarta, jadi ada yang di luar Jawa juga. Jadi untuk hardware, teman-teman bisa beli langsung ya Pak. Beli beli aja di toko-toko elektronik terdekat di sana. Kalau untuk software, mungkin seperti kayak server RabbitMQ dan lain halnya, itu bisa kita siapkan dari sini. Jadi teman-teman bisa pesan untuk peserta itu bisa eh, minta akses saja sama panitia untuk jika ada kendala di software gitu. Tapi kalau untuk hardware memang nggak bisa ya, soalnya kan kalau di Bandung atau dekat Bandung mungkin kita bisa bantuin, kita bisa datang aja ke bengkel kami, nanti di situ banyak alat-alatnya tersedia, tinggal bisa pakai aja atau bisa pinjam gitu seperti itu. Tapi kalau memang posisinya di luar ya nggak bisa. Apalagi jauh yang jauh-jauh Pak nggak bisa Pak. Itu ya Pak. Bagaimana Pak Saiful? Terima kasih sudah memahami. Baik Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari siapa yang lainnya, mungkin saya juga sedikit mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir pada hari ini.
Ada pertanyaan lagi Pak Daniel dari Pak Ahmad Fatan Sabir. Untuk ESP32 Camp itu, apakah harus menggunakan MQTT atau bisa HTTP yang sudah dibahas di hari sebelumnya? Boleh dulunya Pak. Biasanya kalau kita pelajari di internet, kita biasanya pakai HTTP ya, ya Pak. Pelatihan. Tapi kenapa kita pakai MQTT? Itu karena kalau penggunaan yang sifatnya rapid, yang cepat, datanya harus dikirim dengan sangat cepat, dengan menggunakan SP32 lebih dari 5 atau 10, HTTP itu langsung masuk ke database itu gampang down atau gampang gampang jebol nanti Pak. Gampang server database-nya cepat itu cepat bisa bisa down. Jadi kami menyarankan pakai MQTT, tapi bukan berarti nggak boleh ya Pak. Kalau Bapak memang saya coba cuma satu gitu, terusnya langsung tembak ke database, ya monggo aja silahkan. Tapi boleh aja. Tetap SP32-nya itu kan ngirimnya itu kan pakai itu ya Pak, pakai ada dua tuh, satu yang berupa string dan satu lagi berupa gambarnya itu sendiri kan. Nah gambarnya itu sendiri kan pakai FTP ya Pak, pakai FTP dia lempar ke sana. Tapi kalau mau Bapak mau buat satu API yang memang pakai metode POST ya, jadi pakai HTTP juga, metode API POST. Nah itu Bapak bisa si API-nya itu yang masuk ke HTTP API bla 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 gitu ya Pak. Yang metodenya POST. Kemudian gambarnya bisa sekalian diikutkan, bukan hanya string aja. Gitu. Jadi untuk penggunaan HTTP, apakah menggunakan HTTP atau MQTT, enggak Bapak, Bapak kalau bisanya di mana silakan, kita nggak batasin. Kalau memang terbiasa dengan HTTP silakan, kalau memang mau langsung datanya pakai IMQP itu silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kita kita bebas di sini. Demikian ya Pak Fathan. Untuk Pak Ridwan, izin bertanya Pak, bagaimana caranya agar alat yang kita buat bisa berjalan lama, stabil, tanpa error, lalu bagaimana cara agar saat sistem mendeteksi objek, FPS tetap stabil dan tidak menurun. Iya Pak, pertama salah satu penggunaan MQTT itulah yang buat lebih stabil ya Pak Ridwan. Jadi karena MQTT sifatnya itu sendiri kan meng-queue, mengantriin. Jadi ketika data itu banyak yang masuk, sama si MQTT itu diantri Pak, dan langsung dimasukin semuanya secara bersamaan. Jadi penggunaan internet, penggunaan itu lebih stabil jadi jatuhnya. Untuk tahan lamanya, tentu saja Bapak bisa melakukan maintenance berulang, sering dilihat. Maksudnya secara fisik maupun secara software ya kita lihat di PC, sistem itu berjalan dengan baik terus. Karena kan kalau nggak dilihat-lihat Pak, tiba-tiba loh rusak gitu. Jadi kami juga ada beberapa alat yang memang tidak di-maintain satunya, memang itu jadi cepat rusak Pak. Sama penggunaan casing ya Pak. Jadi alatnya itu juga kadang-kadang casingnya kurang baik, masuk air atau masuk serangga seperti itu. Kita punya pengalaman casingnya masuk serangga Pak. Jadi kok nggak nyala, ternyata ada semut gitu masuk. Jadinya rusak Pak. Jadi lebih lebih alatnya itu lebih diperhatikan lagi, casingnya bagaimana supaya nggak masuk air, masuk serangga. Jadi bisa bisa lebih tahan lama dan stabil juga. Nah untuk error tentu saja banyak faktor, baik itu hardware-nya maupun software-nya ataupun koneksinya Pak, yang tadi kita bahas tiga elemen itu. Kadang-kadang memang tidak jalan itu bukan berarti si hardware-nya rusak atau software rusak. Bisa jadi ternyata konektivitasnya yang kurang, atau memang internetnya nggak jalan, atau memang listriknya yang tidak jalan seperti itu. Jadi memang harus ada penanganan-penanganan khusus seperti di restart, atau memang Bapak dilihat lagi hardware-nya, oh oke, bisa hardware-nya
kemudian software udah jalan, ya kita lihat konektivitasnya bagaimana. Itu ya Pak, aku rasa maintenance penting sekali, dilakukan pengecekan berkala supaya bisa lama, stabil, bisa tanpa error. Demikian Pak Ridwan. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Fatan dan Pak Ridwan yang sudah bertanya. Mungkin saya tanya lagi kepada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ayo teman-teman, Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Nanti nggak bisa loh, nanya aja. Dan mungkin nanti kan tadi dari Pak Daniel ada di materinya tuh mengumpulkan 50 daun kering dan 50 daun basah yang untuk di training menggunakan ESP32 Camp yang Bapak Ibu siapkan. Cuman beberapa yang udah ada nih, kan yang udah ada. Apa ada di situ? Tapi udah kasih tahu. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Pak Daniel. Ya Bu, gimana? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian materi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Daniel yang sudah membawakan materi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam pelatihan hari ini. Saya Cynthia Rahmawati selaku moderator. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.